Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Sandra Ulina Siregar dengan NIM 12S18036. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan progres MBKM di Tenun yang telah saya lakukan selama semester 7. Yang pertama, status pemenuhan capaian pembelajaran. Untuk status pemenuhan capaian pembelajaran, ada 4 hal. Yang pertama, mengerjakan 6 Coursera. Untuk mengerjakan 6 Coursera, ada 6 course yang telah saya kerjakan. Yang pertama adalah Neural Network and Deep Learning. Course Neural Network and Deep Learning itu mempelajari tentang analisis tren yang menyebabkan munculnya deep learning dan bagaimana penerapannya sekarang. Selain itu juga menjelaskan tentang menggunakan neural network mindset untuk menyelesaikan masalah machine learning. Yang selanjutnya adalah membangun neural network pada one hidden layer dengan backward dan forward propagation. Yang selanjutnya melatih deep neural network untuk computer vision. Yang kedua adalah two-dimension image processing. Pada course ini mempelajari tentang mengetahui info tentang computer vision dan image processing serta pengenalan OpenCV. Selanjutnya mengetahui basic dari image processing seperti peningkatan kontrasnya, peningkatan kontras suatu gambar dan juga mengubah warna gambar. Dan selanjutnya kami juga mengerjakan proyek pada course ini. Yang ketiga ada Custom and Distributed Training with TensorFlow. Pada course ini saya mempelajari penggunaan TensorFlow untuk menghitung gradien dan juga pengenalan Eiger mode dan juga graph mode. Yang keempat ada Custom Model, Layer, and Loss Function with TensorFlow. Pada course ini saya mempelajari tentang perbandingan functional API dan sequential API. Lalu saya juga mempelajari tentang loss function untuk penggunaan loss function untuk mengukur kinerja suatu model dan juga mempelajari custom layer. Yang kelima ada Advanced Computer Vision with TensorFlow. Pada course ini saya mempelajari tentang image classification, object localization, object detection, dan juga image segmentation. Selain itu saya juga mempelajari tentang bagaimana mendeteksi gambar dan memberitahukan gambar itu seperti apa. Misalnya di pantai ada manusia dan ada burung. Jadi bagaimana bisa menggunakan TensorFlow bisa mendeteksi ada berapa manusia dan berapa burung pada gambar pantai tersebut secara akurat. Selanjutnya yang keenam adalah Generative Deep Learning with TensorFlow. Untuk Generative Deep Learning with TensorFlow itu mempelajari tentang yang pastinya mempelajari tentang GAN, misalnya arsitekturnya. Lalu juga mempelajari tentang peran generator dan juga diskriminator. Lalu mempelajari autoencoder dan juga mempelajari untuk menggabungkan gambar dan style agar bisa menjadi gambar yang baru. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan riset menggunakan style gun. Jadi saya dan kelompok saya yaitu Nedo dan Evelyn telah melakukan riset menggunakan style gun sesuai dengan tujuan MBKM Kedai Reka. Sebenarnya tujuan MBKM Kedai Reka ini ada 4, tapi kami yang mengikuti MBKM ada 7 orang, terdiri dari 3 tim. Jadi tim kami itu kebagian untuk melakukan riset menggunakan style gun. Jadi selama 1 semester ini melakukan riset, kami tuh mempelajari tentang bagaimana mendapatkan variasi motif baru dari motif yang diberikan sebagai inputan. Di mana motif itu yang motif ulos dan data motif ulos tersebut berasal dari ditenun. Selanjutnya, kami melakukan 3 kali eksperimen bersama-sama menggunakan HPC dengan berbagai gambar inputan. Gambar inputan seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu motif ulos. Jadi kami melakukan 3 kali eksperimen. Yang pertama menggunakan 11 motif ulos. Yang kedua menggunakan 11 motif ulos itu ulosnya berbeda-beda jenis. Yang kedua kami menggunakan 2 motif ulos yang sejenis, yaitu sadum angkola. Dan yang ketiga kami menggunakan motif ulos yang sejenis juga, yaitu sadum angkola. Tapi ini lebih dari dua motif.
Jadi kami melakukan eksperimen dengan berbagai gambar inputan dengan harapan bisa menghasilkan variasi motif baru dari motif yang telah diberikan. Selanjutnya yang ketiga adalah penyusunan laporan akhir riset setelah dikirim ke Ditenun. Jadi berikut adalah buktinya bahwa kami telah melakukan penyusunan laporan akhir riset dan pada tanggal 28 Desember kami telah mengirimkannya ke pihak Ditenun. Yang keempat adalah publikasi riset pada tanggal 23 Desember 2021. Jadi untuk risetnya telah dipublikasi dan juga kami melakukan survei pemanfaatan aplikasi di Tenun melalui kegiatan MBKM. Jadi survei ini berlokasi di Institut Teknologi Dell. Tim MBKM menjelaskan membantu bagaimana memperkenalkan aplikasi di Tenun kepada para penenun. Selain itu, tim MBKM juga di akhir sesi, tim MBKM mempresentasikan fitur baru yang telah kami buat yang kami meminta saran kepada para penenun apakah fitur ini cocok jika ditambahkan ke aplikasi di Tenun. Fitur tersebut diantaranya adalah klasifikasi jenis ulos. Jadi bisa mengklasifikasikan ini ulos apa hanya dengan menginput gambarnya ke aplikasi di Tenun. Selain itu, kami juga mempresentasikan tentang motif ulos. Jadi motif ulos itu bisa ditambah variasinya, tapi tidak mengubah jenis dan nama dari ulos tersebut. Itulah yang telah kami lakukan dengan menggunakan style gun dan juga yang telah tim lain lakukan menggunakan scene gun. Untuk poin kedua dan ketiga, status penilaian oleh penyelenggara. Status penilaian ini masih didiskusikan dan waktu rilis nilai diperkirakan akan rilis minggu ini juga di bulan Januari 2022. Yang keempat adalah hasil pekerjaan dari tim peneliti. Jadi di sebelah kiri ini merupakan datasetnya atau gambar inputan yang gambar originalnya. Yang di sebelah kanan adalah hasil train menggunakan style gun. Di sini kami mempelajari hal yang menarik bahwa hasilnya tidak hanya pada bentuk motifnya yang sedikit berubah-ubah seperti yang di bawah ini, yang semakin berubah, tetapi juga bisa berubah dari segi warna background atau dari segi warna motif itu sendiri. Selanjutnya ini juga ada di sebelah kiri ada gambar inputannya, original image-nya, dan di sebelah kanan adalah hasil dari train. Jadi seperti yang gambar yang coklat ini dia hasilnya ada yang jadi kotak-kotak yang di sebelah kanan, ada yang jadi ke sebelah kiri, ada yang jadi hilang, dan ada yang jadi di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.